beserta anak-anaknya. Mereka ini adalah pelarian dari Tiongkok saat ibu kota Nanjing dikuasai bala tentara Zhou Qi yang sekarang menjadi Kaisar Ming Zhengjun. Dia menangkap mereka semua untuk diinterogasi di Palembang. Bawa orang-orang itu kemari, aku akan periksa sendiri. Bapak tua, aku melihat rupamu bukan seperti umumnya penduduk lautan selatan. Logat bicaramu dari Tiongkok Selatan. Ceritakan, bagaimana kalian bisa berada di sana? Paduka yang mulia, kami memang berasal dari Fujian, Provinsi Fujian, Tiongkok Daratan. Kami menyeberangi lautan, mencari tempat bermukim yang aman. Kalau begitu, kalian adalah keluarga para pejabat yang meninggalkan ibu kota ketika para tentara Kaisar Agung Zhengjun menduduki kota ini. Benar? Yang mulia, kami meninggalkan Tiongkok baru sekitar 5 tahun ini karena rombongan bajak laut dari Jepang. Kejatuhan ibu kota ke tangan pasukan Binuan terjadi sekitar 20 tahun yang lalu. Kemudian kami tidak ada hubungannya dengan peristiwa itu. Ahong, mereka bilang kepergiannya dari Putian karena gangguan bajak-bajak Jepang. Padahal yang aku cari adalah yang ada hubungannya dengan Chu Yingwen, agar kita bisa mendapat pahala yang besar dari Kaisar. Bagaimana menurutmu? Juragan, mereka mengaku baru 5 tahun datang di Natuna. Padahal yang kita tahu, di sekitar pulau-pulau itu sudah dihuni penduduk dari Tiongkok sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Jelas mereka berusaha mengelabui juragan. Untuk mendapatkan pengakuan mereka, kita tidak boleh berlaku lembut. Siksa mereka, dan dari mulut mereka Tuhan akan memperoleh pengakuan. Benar-benar usulmu sangat masuk akal. Coba aku tanya lagi. Bang tua, ketika itu kau masih belum pikun bukan? Coba ingat baik-baik. Adakah di antara orang-orang yang menyingkir bersamamu yang kira-kira mirip Kaisar? Mirip Kaisar? Kaisar yang mana? Setahuku mereka semua berwajah biasa-biasa saja. Tidak ada yang melihat menyerupa seorang besar. Kau jangan mencoba berbohong. Kau berjasa besar bila menunjukkan di mana Kaisar berada. Tapi tentu akan diganjar hukuman mati bersama seluruh anggota keluargamu kalau kau tak mau mengaku. Paduka Tuan, yang namanya Kaisar, kami biasa saja belum pernah. Bagaimana bisa mengenali? Kepergian Chu Yingwen terjadi sekitar 20 tahun yang lalu. Sedangkan kami baru 5 tahun ini berada di pulau itu. Bagaimana kami bisa tahu? Pengawal, mereka dia. Syuk! Ayo, duduk. Tiba-tiba terdengar suara lantang seorang wanita. Ia adalah Seorjin, kakak kedua Jisoo. Hentikan Sakti. Pak tua, bangunlah. Apa salah orang ini? Mengapa dia harus disiksa? Erji, dia adalah buronan kerajaan Ming. Dia keturunan salah satu menteri yang kabur ketika ibu kota jatuh. Aku hanya ingin mengorek keterangan tentang keberadaan Chu Yingwen. Peristiwa itu terjadi 20 tahun yang lalu. Dia juga bukan pejabat istana.
Walau mereka pelarian, tapi selama tinggal di wilayah ini, mereka tertib membuka lahan di pulau kosong, bertani tanpa mengganggu lingkungan. Perci, kalau kita bisa mengorai keterangan, kita berjasa bagi kerajaan Ming. Kita akan mendapat hadiah dari Kaisar Chengchu. Kaisar sangat mengharapkan Chu Yinwen ditangkap. Santi, pikiranmu dikotori ketamakan. Kau tak peduli dengan derita orang. Hanya untuk memenuhi ambisimu, kau menangkapi orang-orang tak bersalah. Untuk mencari keterangan tentang kaisar yang hilang itu. Menurut pengakuan, mereka baru tinggal selama 5 tahun di sana. Mana bisa dimintai pertanggungan jawab tentang peristiwa 20 tahun yang lalu. Sebagai pemimpin, kau harus memahami peri kemanusiaan. Harus menyayangi kaulah negerimu. Tak harus kau menyiksa orang untuk memperoleh keterangan. Perci, kau keterlaluan. Kau selalu mencampuri urusanku. Kaisar Ming telah mengangkat aku sebagai Xin Weise. Aku dianggap bisa mewakili kepentingan dinasti Ming di sini. Kaisar Ming hanya menangkapmu sebagai perwakilan untuk mengurus kepentinganmu. Ingat, kita ini bawahan Majapahit. Dinasti Ming tak berhak memerintah kita. Perci, jadi kau berminat membangkang. Keamanan wilayah ini adalah tanggung jawabku. Administrasi memang tanggung jawabmu, tapi dengan tindakanmu yang sewenang-wenang, rakyat di pulau-pulau sekitar Pungkang jadi tidak tentram. Setiap kali kau mengadakan peninjauan, ada saja orang yang kau tawan. Kalau kau tak bisa mengendalikan diri, negeri ini akan kacau. Aku mencegah agar hal itu tak terjadi. Kau menuduh aku makar, aku tak peduli. Siswa, pergilah kau dari sini. Palembang adalah warisan dari ayah. Biarlah aku yang mengurus. Tak layak bila ia runtuh di tanganmu. Sejisuan marah besar. Ia lalu menyuruh anak buahnya menggusur Erji. Tapi mereka tahu pasukan keamanan ada di bawah kendali Erji. Mereka tak berani berbuat apa-apa. Dengan bersungut-sungut, mereka mengundurkan diri. Ya, langsung duduk. Melihat adiknya pergi, Erji lalu menyuruh pengawalnya membebaskan tawanan itu. Dan untuk sementara mereka ditampung sampai keadaan tenang. Sejisuan lalu berembuk dengan orang-orangnya untuk menyingkirkan kakaknya. Ketika itu, Erji sedang bersolat. Seorang pembunuh mencari kesempatan melaksanakan aksinya. Pambul dan luka dikerjakan. Pambul dan luka dikerjakan. Mohon ayah kita Tapi pengawal Erji selalu waspada, berhasil menggagalkan usaha ini.
Setelah kejadian ini, Seorji lalu mengambil alih kekuasaan di Palembang dan memerintahkan Sejiswen mengasingkan diri dan tinggal di Belitung. Selama di Belitung, Sejiswen berusaha agar bisa pergi ke Tiongkok untuk melaporkan perbuatan kakaknya. Akhirnya, Kaisar Chengzu mengutus Zheng He bersama para hulu barangnya datang ke Belitung. Sejiswen menyambut Zheng He di Belitung. Peristiwa telah berlalu lebih dari 20 tahun. Apakah kau tak terlalu mengada-ngada ketika melaporkan pada Kaisar tentang keyakinanmu itu untuk menemukan Chu Yimen? Dari mana kau bisa yakin kalau di antara pelarian-pelarian itu ada yang tahu keberadaan Chu Yimen? Taren, saat aku menangkap beberapa pelarian yang tinggal di Kartaruna, aku menemukan keramik-keramik bertahun Kaisar Hongku di kediaman mereka dan beberapa lincin. Jadi aku yakin mereka pasti ada hubungannya dengan pejabat kerajaan itu tadi. Si Jishen, aku kira kesimpulanmu cuma mana bisa kami tahu menarik kesimpulan bahwa mereka adalah orang kerajaan. Kami itu pun ada di pasaran, belum tentu pada istana. Sudah, sekarang begini saja. Kau antarkan kami menemui para pelarian itu. Mungkin Jing Hong bisa mengenali apabila di antara mereka memang bekas menteri. Sejiswen mengiyakan. Keesokan harinya, mereka segera berangkat ke kota. Demikianlah babak pertama. Kelanjutannya akan kita saksikan pada babak kedua. Hadirin mohon berikan tepuk tangan untuk STT di Pekan Teratai. Babak pertama sudah kita lakukan.